Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Genta Fajar dari program studi Fisika Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau, NIM 1702030016. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi fisika kuantum, yaitu tentang sinar X dan fotolistrik. Suatu eksperimen yang dilakukan pada akhir abad ke-19 untuk mengamati fenomena radiasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa cahaya yang menumbuk permukaan logam tertentu menyebabkan elektron terlepas dari permukaan logam tersebut. Nah, fenomena ini dikenal sebagai fotolistrik, dan elektron terlepas tersebut disebut sebagai fotoelektron. Pada model Einstein mengenai efek fotolistrik, sebuah foton dengan intensitas cahaya memberikan semua energinya ke sebuah elektron yang terdapat di plat logam. Akan tetapi, penyerapan energi oleh elektron tidak terjadi secara terus-menerus, di mana energi dipindahkan ke elektron dengan paket tertentu. Berbeda seperti yang dijabarkan pada teori gelombang. Pemindahan energi tersebut terjadi dengan konfigurasi satu foton untuk satu elektron. Elektron keluar dari permukaan plat logam dan tidak bertabrakan dengan atom lainnya sebelum mengeluarkan energi kinetik maksimum atau EK max. Ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memperlihatkan bagaimana kerja dari fotolistrik, yaitu ada tabung hampa yang hampa udara, terus di sebelah kiri ada katoda sebagai tempat mengalirnya arus negatif, di sebelah kanan ada anoda, di atasnya ada sumber cahaya, dan tak lupa pula juga ada sumber tegangan DC yang akan memberikan tegangan nanti, dan juga ampere meter untuk mengukur daya yang akan dihasilkan oleh sumber tegangan tadi. Cara kerjanya adalah ketika power supply DC diaktifkan, maka tidak ada arus yang mengalir ketika tidak dikenai dengan cahaya. Namun ketika kita lihat sendiri, ketika cahaya diaktifkan, maka ampere meter mendeteksi ada sedikit arus yang mengalir pada tabung fotoelektron. Oke, sekarang kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, di situ ada logam, yang mana di dalam logam itu mengandung elektron-elektron, dan setelah itu elektron-elektron yang ada pada logam tersebut disinari dengan cahaya, sehingga elektron tadi terbebas dari awan-awan elektron di sekitar. Sekarang kita akan membahas tentang sinar X. Sinar X awal mulanya ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen. Beliau adalah seorang profesor fisika dari Universitas Würzburg, Jerman. Dan ini adalah hasil ronsen dari tulang tangan istrinya yang pernah dia cobakan. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang listrik, radio, infrared, cahaya, sinar gamma, sinar kosmik, sinar ultraviolet, tetapi dengan panjang yang sangat pendek. Untuk sifat-sifat sinar X, yang pertama itu adalah berdasar daya tembusnya. Sinar X dapat menembus bahan yang padat dengan daya tembus yang sangat besar, misalnya tulang dan gigi. Yang kedua, berdasarkan pertebaran. Apabila berkas sinar X melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas sinar tersebut akan bertebaran
ke seluruh arah dan menimbulkan radiasi sekunder. Dan yang ketiga adalah berdasar penyerapan. Sinar X dapat dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Yang keempat itu berdasar fluoresensi, yaitu dari bahan-bahan tertentu seperti kalsium, tungstat atau zinc memedarkan cahaya, yang mana dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluoresensi dan fosforesensi. Yang kelima ada berdasarkan ionisasi, efek primer dari sinar X apabila mengenai suatu bahan menimbulkan ionisasi partikel dari zat tersebut. Yang keenam ada efek biologis yang ditimbulkan, yaitu perubahan-perubahan pada jaringan. Untuk pembuatan sinar X diperlukan tabung ronsen hampa udara yang mana terdapat elektron yang diarahkan dengan kecepatan yang tinggi pada suatu sasaran atau target. Dari proses tersebut akan mengakibatkan terjadinya suatu keadaan yang mana energi elektron sebagian besar dirubah menjadi panas, biasanya 99%, dan sebagian kecil itu menjadi sinar X. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja tabung sinar X. Yang pertama kita lihat sendiri, di situ ada beberapa komponen, yaitu ada vakum, tungsten target, copper stem, cooling mesin, anode, diaphragm, portafilter, cathode, glass envelope, filament, dan electron cloud. Ini ada ilustrasi tabung sinar X pembentukan kabut elektron pada katoda sebagai filament. Ini ada tabung sinar X yang perlihatkan perjalanan elektronnya. Ini ada tabung sinar X yang memperlihatkan produksi sinar X-nya sendiri. Efek dari radiasi sinar X itu adalah berbagai macam. Yang pertama ada efek stokastik, yang mana efek ini akan menimbulkan kanker.